warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah ini Pak Penilai, Pak Dr. Delame dan Pak Haji Datang Hidayat yang saya hormati. Maksud dari pembuatan ini bukan gimana-gimana ya, karena saya itu searching di YouTube kepengen tahu gimana sih cara pembuatan pengemasannya gitu kan. Akhirnya saya coba-coba begini, walaupun ini sangat jauh dari yang namanya PKKRA, karena kan yang PKKRA itu kan harus ada dari material dan sebagainya gitu kan. Saya hanya mencoba ini seperti yang disampaikan oleh Pak Haji, cukup disampaikan visi misi aja dulu, sampaikan saja mimpi-mimpinya dulu gitu kan, seperti kata Pak. Ini kurikulum vitae saya dimulai dari nama, tanggal lahir, kemudian alamat saya di sini dekat dengan sekolah. Jadi kalau apa-apa tentang sekolah saya tahu. Memang sengaja saya memilih lembaga di sini saja, jadi terpantau oleh saya. Next. Selanjutnya ini riwayat pendidikan saya. Saya dulu 3 tahun itu di dulu di MI, Pak Haji di MI Kertajaya. Ya, karena orang tua saya termasuk kuliah untuk soal keagamaan gitu kan. Tapi kemudian 3 tahun kemudian karena adik saya banyak, Pak Haji jadi suruh pulang, suruh ngomong pindah ke SDN 4 Palena, berada di sebelah sana. Kemudian dilanjutkan lagi kembali ke sana, ke Sanawiyah Kertajaya, kebetulan karena memang keluarga besar dari Atur Muti. Ya, jadi wajib di sana gitu. Kemudian dilanjutkan di Kesugihan Cilacap, ini kebetulan berbarengan dengan tidur di sana, mondok. Selesai tahun 97, kemudian dilanjutkan di STKIP Plus Sumedang. Tahun 2012 jauh sekali karena itu masuknya juga karena terpaksa waktu itu. Kenapa terpaksa? Suami bikin yayasan, Pak Haji tahu sejarahnya, jadi harus S1 dari wayangan, saya ingin mengikuti pendidikan. Selanjutnya, ini riwayat profesi saya. Jadi guru RA dari tahun 2002 sampai sekarang, tersertifikasi sebagai guru itu pada tahun 2013 di IAIN Senur Jati Cirebon, kemudian jadi kepala RA definitif itu dari mulai tahun 2010 sampai sekarang. Selanjutnya pengalaman organisasi saya ambil yang terakhir saja. Saya sekarang itu sebagai ketua PC Kecamatan Pedalang dari tahun 2021 sampai nanti tahun 2024. Next. Lembaga ini didirikan itu sekitar tahun 2002. Waktu itu masih berjalan sore hari. Pak Haji sangat tahu sejarahnya. Setengah tahun kemudian diwajibkan untuk belajar di pagi hari ya Pak Haji ya. Saya masih sangat-sangat ingat waktu itu dengan almarhum Pak Nono harus belajar itu harus pagi hari karena itu adalah lembaga formal. Kemudian kita waktu itu belajarnya bukan di sini di depan masjid, dan itu pun numpang, Pak Dokter. Numpang biasalah, era mah begitunya sejarahnya numpang. Numpang ke lembaga lain di dunia waktu itu. Alhamdulillah dari perjuangan yang lama sekali menurut saya karena hampir 20 tahun ya Pak Haji. Baru punya lembaga sendiri di sini. Alhamdulillah keluarga juga rela untuk mewakafkan tanahnya untuk dibikin bangunan. Ini pertama ini bantuan dari Lazisnu Pak Dokter yang ruangan sebelah sini. Kemudian tahun berikutnya jeda ada 3 tahun kami sepakat dengan komite waktu itu bagaimana caranya supaya pembelajaran itu maksimal karena ruangan cuma segini, sedangkan murid waktu itu lumayan banyak, gaduh ya. Tapi kebetulan pas waktu itu ada COVID, jadi kan belajar itu dipisah. Akhirnya yang di sini buat kelompok A, yang kelompok B itu di rumahnya guru-guru gitu kan. Alhamdulillah itu teh. Nah kemudian rapat dari komite dan sedikit memaksakan kepada yayasan harus punya ruangan baru dan disetujui. Alhamdulillah ini lembaga baru yang kami miliki ya. Kami juga punya cita-cita tentang lembaga kami ke depan terkait dengan peserta didik kami. Kami ingin mewujudkan anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, sehat, cerdas dan berkarakter bangsa. Berkarakter bangsa saya tidak akan menyebutkan satu persatu karena itu banyak karakter bangsa ya. Di antaranya itu ada saling tolong menolong, ada wirausaha juga banyak sekali. Jadi saya satukan gitu kan. Waktu itu saya ikut pelatihan pembuatan visi misi katanya untuk umpamanya untuk visi misi yang berkaitan dengan karakter bangsa tidak usah dipisah tapi disatukan saja, dinamakan dengan karakter bangsa. Waktu itu saya mengikuti pelatihan
dengan pemateri itu Kak Sa dari Jogja waktu zaman online Pak Haji, jadi kulik-kulik ikut-ikutan ya. Pokoknya pengen bisa gitu. Kemudian misi kami dalam rangka menggapai impian kami berusaha semampu kami dengan guru-guru kami juga dengan komite yang yaitu satu, menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang menyenangkan serta ramah anak. Dan ini butuh perjuangan yang luar biasa Pak Haji, Pak Dokter. Bagaimana harus punya perangkat mainan yang begitu, bagaimana harus punya halaman yang tidak becek, karena ini sejarahnya luar biasa. Kalau hujan Citando itu meluap, di sini banjir Pak Dokter. Jadi depan sekolah itu bisa untuk berenang sama anak-anak. Sebenarnya senang mereka sekolahnya banjir, jadi bisa ramai gitu. Tapi untuk kegiatan yang lain itu jelas mengganggu. Alhamdulillah ini kondisi fisiknya untuk anak-anak supaya lebih nyaman bermain dan belajar. Next. Selanjutnya rangkaian selanjutnya untuk mencapai visi kita menerapkan pembiasaan keagamaan pada pembelajaran sehari-hari. Ini tentang bahwa anak era Bani Ahyar, lulus dari era Bani Ahyar itu harus sudah bisa doa sholat, harus sudah lulus, harus sudah selesai dari mulai takbir pertama sampai salam itu bisa semua. Itu memang menjadi tujuan kami. Karena ini menjadi ciri khas kami RA, kami bukan TK, jadi harus ada pembeda gitu. Selanjutnya, ini sebenarnya ada menurut kami ada sedikit kemunduran Pak Haji, Pak Dokter. Dulu waktu kita sekolahnya itu dekat masjid ya, kita itu sekolah sampai jam 1 dengan program bahwa sholat zuhur dan makan siang itu langsung satu paket, anak-anak dijemput itu setelah sholat zuhur ya, karena di sini memang tempatnya tidak mendukung untuk itu, jadi kegiatannya hanya seperti ini. Selanjutnya kegiatan selanjutnya untuk mengembangkan tentang karakter bangsa yang saling tolong-menolong, kami itu mengadakan kerjasama dengan MOU dengan BAS Desa Paledan ya, untuk mengadakan praktek zakat dan penyampaian kegiatan sodako juga. Kalau ada sodako gitu kan, nanti rencana di bulan Muharram depan itu kita mau mengadakan pengumpulan untuk sodako dan diberikan kepada anak yatim piatu. Tapi ini kemarin untuk orang tua jompo dulu untuk yang bulan puasa kemarin. Selanjutnya kami juga melaksanakan retreat untuk memberikan wawasan luas kepada anak-anak bahwa pembelajaran di kelas itu kan kadang-kadang hanya lihat YouTube, kadang-kadang hanya hasil karya dengan menggunakan gambar-gambar dan sebagainya. Kami langsung terjun ke lapangan dan ini kerjasama dengan komite yang luar biasa supaya pelaksanaan ini bisa laksana dengan lancar. Kami sepakat dengan komite mengadakan uang tabungan yang sisa sehari-hari itu dimasukkan ke dalam celengan. Mereka bisa di dalam itu ada celengan. Setiap hari anak-anak itu setelah selesai jajan kita ingatkan sisakan uang jajan untuk kita nanti mau anu. Nah itu disampaikan di awal tahun. Jadi anak-anak itu punya mimpi nanti pada bulan anu akan diajak ibu ke anu gitu. Nah ini Bu Pak Haji, ini bukti dari kami beserta orang tua beserta murid untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Itu dulu waktu semester kemarin itu di Damkar, yang tahun kemarin ke Damkar, kemudian ke penangkaran penyu ya di Batu Hiu, kemudian ini yang terbaru yang sebelah sini ke PMI, ke Korami, pengenalan tentang profesi. Selanjutnya dalam rangka menciptakan anak yang sehat, kami juga kerjasama dengan Posyandu yang terdekat dengan kami, Posyandu Cibadak 2, yang tentu saja sambungannya adalah dengan Puskesmas. Alhamdulillah ini adalah bentuk dari kegiatan, salah satunya adalah pemberian obat cacing, kemudian ada pemberian vitamin, kemudian ada screening juga untuk KPSP. Jadi awal tahun sesuai dengan jumlah bulan yang sesuai sudah tertera di dalam KNS anak itu kita mengadakan screening. Selanjutnya, kemudian untuk mewujudkan visi tentang hidup sehat ya, anak itu tadi kan di situ ada harus hidup sehat. Kami terapkan cuci tangan, kami sediakan ya. Alhamdulillah itu waktu COVID masih terjaga sampai sekarang, masih bagus, bisa digunakan sudah hampir 3 tahun ya, alhamdulillah. Nah itu diantaranya. Kemudian selanjutnya adalah pemberian makanan tambahan untuk penunjang kesehatan peserta didik, dan ini diambil dari dana BOP Pak, diambilkan di sini untuk sebulan sekali ada kegiatan
kebetulan lagi makan susu kalau tidak salah. Susu, ya. Selanjutnya. Cukup aja Bu. Oh cukup? Ya. Terima kasih. 8 menit. Oh, terlalu panjang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata dan terlalu panjang lebar yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.